mengsadis gitu kan dari tim Hearts Reborn. Dan Fark Jabet menggunakan Tachi kali ini nampaknya Yes, betul, nggak masalah sih, gue bagus aja sih. Dan tapi mungkin PR terbesar Reborn sekarang adalah mereka minim CC ya. Mereka punya Roxy, Agnes, ya dia punya gitu. Tapi kan secara overall lu CC-nya nggak baik juga gitu. Ya ada Ci bisa dorong, tapi kan maksud gue lu nggak yang kayak Muri CC kayak lumbur di sana. Lu juga apa namanya di Nako juga dia punya Liliana yang bisa paling tidak ngasih sedikit CC, ditambah dengan apa namanya Superman yang bisa mendorong juga. Jadi mungkin kelemahan Reborn adalah mereka kurang CC, yang dimana artinya berarti mereka harus bisa mancing biar bisa war besar sih. Tapi ya kita bakal semua mulai pasti untuk ke arah game kedua. Kita sebentar 1-0 untuk tim dari Hearts Reborn, dan Keito langsung gak pakai lama ngebonyokin Liliananya. Ngebonyokin Liliananya di sana, dan akhirnya Liliananya masih bisa mendapatkan beberapa restore heal. Dan di sana Sugar Mini bakal langsung menggunakan satu Stone Shatter terlebih dahulu, dan ada poking yang sakit sekali dari Aqua Force. Dan bahkan tadi ada Mountain Crusher plus Mountain Breaker nih dari Cliff Breaker ya? Mountain Breaker apaan Pak? Mountain Breaker. Gue lupa Cliff ya. Gunungnya hancur Pak. Waduh luar biasa. Mountain Shocker plus Mountain Shocker. Iya benar. Mountain Shocker sih. Iya benar. Cuman coy kenapa Shocker gitu. Shocker plus Crusher ya. Ada dua nih. Jadi Mountain ini emang hero Hearts Reborn ini hero bermountain. Oh iya benar. Bermountain dua-duanya bro. Apa? Oh skillnya. Nama skillnya. Benar. Saya agak hilang fokus juga tadi ya. Nggak hilang fokus gitu, tapi ya sudah nggak apa-apa. Gimana? Roxy antara ada dan tiada. Damage outputnya. Agak damage outputnya sih. Nah kita nggak usah bahas Mountain dulu, dimana kita bakal sebenarnya Jazz udah dibonyok, cuman nampaknya Roxy-nya masih alot ternyata. Justru Mas Sugar Mini yang dibonyokin sih. Kita juga bakal lihat pasti sini dimana dari Hearts masih mencoba untuk bermain lebih sabar. Dan kalau yang gue perhatiin sini adalah di awal ini manajemen creepnya dari Hearts lebih bagus main Naku SPCP, di mana mereka tadi Naku di awal tadi sempat meninggalkan landingnya, meskipun kan networknya ya sedikit lebih dulu Mars Reborn ya. Cuma maksud gue ini udah jadi kayak sedikit bayang-bayang kalau Naku nggak boleh kelewatan creepnya lagi nih, karena mereka bisa tertinggal sampai ke arah mid game nanti. Jadi gue rasa ya Naku boleh ngeras, tapi harus hati-hati juga, dan jangan lupa untuk manajemen creepnya sih. Ternyata udah ada beberapa setup juga yang dilakukan oleh tim Mars Reborn kali ini, dan sayangnya dari Mount Piercing ya, nggak mengenai siapa-siapa, dan akhirnya mereka buying time terlebih dahulu. Nako Spaceship akan langsung saja meniadakan satu Sage buff-nya yang ada di bagian bottom lane. Betul banget ini, dan kita juga bakal masih pasti di mana dari kedua tim akan kembali lagi ke arah top lane, di mana kalau kita tuh udah rame banget untuk ke arah dari Dark Slayer-nya. Pertanyaannya adalah apakah bakal digangguin Mars Reborn atau Reborn bakal melepas tim aja. Kita bakal tunggu Murjas langsung didorong lagi, sementara udah nyampe berlima. Literally berlima sini sebenarnya dengan Splinter connect ke arah Jazz dan dorongnya bakal dibonyokin ke first blood untuk Wisnya berbahasa seorang Jazz. Sementara kita juga balas ini di mana Dark Slayer bakal coba diambil. Nampaknya tidak akan Liliana masih bisa untuk men-secure. Sementara kita jadi mereka connect sana. Sementara kita juga bisa ada Dragon Breath oleh seorang Aoi. Sementara tapi Aoi cuma ditumbangkan terlalu jauh. Sementara Hound mudah fight back kembali. Di sini menumbangkan seorang Superman juga. Sementara kita juga bisa double trouble. Connect karena Ziemi dan Liliana langsung di-engage. Bisa ditumbangkan sama Hound. Trading kill yang sangat banyak di sini. Tapi nampaknya keuntungan dipegang oleh tim Hearts Reborn. Itu dia lagi-lagi Hearts Reborn berhasil mendapatkan keunggulan dibandingkan tim Nako Spaceship. Namun sayangnya memang di next objective tadi harus lari ke Nako Spaceship, tapi tim Hearts Reborn juga mendapatkan kill yang lebih baik dibandingkan tim Nako Spaceship. Dan sayangnya untuk di bagian early game kali ini, di atas kertas Nako Spaceship harusnya lebih unggul dibandingkan dari tim Hearts Reborn, karena Hearts Reborn terlalu banyak scaling hero, dimana Hound, FG salah satunya, tapi FG emang udah kuat sih dari awal gitu kan. Tapi Keito dan DIY-nya ini loh, dua beban tim gitu menurut gue untuk di awal-awal ini masih belum ada damage outputnya, dan bahkan Keito udah dapetin 3 assist. Ini dari segi goldnya pasti bakalan kedongkrak banget sedikit demi sedikit gitu ya Bung Liga. Ya. Artinya memang ya benar ya, yang lu bilang gimana ini banyak hero scaling ya, cuman sebenarnya nggak jadi masalah selama Mars Reborn bisa main or besar. Dan terbukti kan tadi ada Slayer bertemu 5 lawan 5. Itu yang sangat didamkan sama Mars Reborn gitu. Dia sangat senang kalau ada war 5 kayak tadi. Sementara Keito-nya, waduh udah nggak bonyokin. Mountain Crusher connect lagi, Sugar Mini belum udah setengah darah aja, double trouble. Masih bisa digocek sama Wisnya, sedikit lagi connect. Sementara Hearts udah nggak proxy. Dia arah top lane-nya, langsung berkumpul bertiga. Tapi kita itu Alpha udah nyampe, mau ngedorong, flicker yang didorong. Dan Hound langsung ketika sementara Jazz juga mengajar kolom berikutnya pasti ya. Terlalu jauh Hearts Reborn, dan langsung combo flickernya dari Superman langsung didorong dan dengan 2 kill. Itu dia, memang winning conditionnya dari Nako Spaceship harus seperti itu. Mereka harus nge-peel satu persatu, dan akhirnya ada burst damage sakit. Galon pun dibuka, tapi sayangnya Kang Galon kita takes the kill. Kali ini Reigns akan mendapatkan beberapa damage terlebih dahulu untuk di awal-awalnya, karena memang dari dongkrakan itemnya saat ini udah mulai besar.
Fafnir Talon di item pertama bakalan ditunda karena ada 2 gloves yang dibuat di sana. Ya. Auto 10% atau bahkan harusnya 10% ya? Kalau nggak 10, 20%. Iya, 10%. Karena 2 kan? Iya, 5. nggak usah 10%. Iya, Tapi 10%. paling tidak ya kita bakal melihat ini di mana ke arah. Karena sebenarnya kan emang umumnya biasanya kalau ada item seperti ini, Ya. ini memang yang penting fokusnya setengah jadi dulu aja gitu. Biar turunnya setengah jadi buat nambahin attack speed. Kalau nggak salah 25% attack speed, itu gue rasa udah bagus banget untuk bisa ngasih attack speed yang kencang ke arah dari pemain archer-nya. Lalu mereka mungkin bakal langsung OTW ke arah Clef Santi mungkin kemungkinan di sana. Tapi kita bakal menunggu sih karena yang udah beberapa kali juga ada orang langsung bikin ke arah Slicksting untuk bisa nyari resistance-nya juga attack speed-nya sendiri. Jadi kita bakal menunggu bakal kemana. Sementara harus terkoneksi karena Roxy cuma jadi masalah karena di AW tetap mulus aja untuk ngehit ke arah Wiz ya udah bonyok banget sini. Dan harusnya dipaksa untuk pulang ya. Sementara Keito datang membackup juga di sana. Ngedorong lagi biar nggak bisa ditembusin. Sementara dari Liliana bakal hampir juga. Membackup dari Mountain Crusher connect lagi Liliana setengah darah. Tapi nggak masalah paling tidak mereka bisa cover singkir. Sementara 12 ya datang menjadi pahlawan pas jersey Superman ya. Udah mulai ngedorong karena di awal. Sementara dia Strive bakal jadi korban lagi. Didorong tapi ini Roxy bosku masih alot. Dan ada Dragon Bird yang nampaknya belum cukup tuh bisa menumbangkan Roxy-nya nih. Itu dia lagi-lagi poking hero bermasalah kali ini untuk kedua tim. Jester bonyok, Zemi pulang dan ini akan menjadi chance untuk tim Hearts Reborn di mana mereka akan mengkontrol ke bagian sebelah kanan. FG dan juga seorang Keito mendapatkan beberapa pressure menuju ke bagian bottom and juga mid lane dan balik lagi Hound ada di dalam bush untuk mendapatkan satu trapping. Mountain Shocker dibuka namun sayangnya damage outputnya masih belum gitu maksimal karena memang FG-nya nggak ada di sana untuk membantu memberikan damage output kali ini Bang Liga ya. Yes, betul. Dan emang ya kembali lagi kalau mereka mainnya cuma berpisah berdua bertiga sih emang harus gak akan bisa untuk membunuh Hero sih karena tanggung, jadi agak tanggung sih. Tapi sebenarnya gak masalah karena emang nampaknya Hearts Reborn akan fokus ke arah objektif aja dan tower di top langsung di-secure dengan baik oleh tim dari Hearts Reborn. Sementara dari Nako Spaceship nampaknya mereka udah berfokus untuk main defensif aja, mereka gak mau buru-buru, mereka pengen setup ulang lagi aja untuk mulai nge-push creepnya karena juga harusnya mereka juga udah harus mulai waspada ya karena 2 tower di arah top lane, bottom lane dari top lane udah hilang nih. Jadi dari Nako juga nggak boleh sampai terlalu buru-buru atau terlalu dalam tanda kutip reckless ya untuk maju ke arah Hearts Reborn sendiri. Dan kita harus mengatakan dari Jester udah pede banget untuk maju ke depan sini untuk bisa nge-scouting aja, mencari informasi di mana keberadaan dari pemain dari Nako Spaceship. Cuma nampaknya kembali gue sampaikan memang Nako Spaceship nampaknya bermain lebih defensif seperti tidak seperti di awal tadi nampaknya nih Spaceship. Ya itu dia, tapi ada sesuatu permainan yang bakalan seru kan lo karena di bagian mid game kita bakalan lihat potensi Yue makin nastinya makin gimana ya kalau kata di Al-Quran najis. Iya karena di damage-nya tadi tuh kita baru ngelihat sampai itemnya kelar di Staff of Null kalau nggak salah. Nah di nextnya bakalan seperti apa tuh kita masih belum tahu karena masih ada 3 slot lagi nih yang kosong. Dan Hearts Reborn kayaknya mereka akan melakukan trapping lagi dan Infinite Slayer bakalan up begitu juga Holy Dragon kurang dari 15 detik lagi. Dan Hearts harus mendapatkan beberapa positioning mereka dan bahkan Shock NAU-nya kali ini udah dibuang oleh seorang Rins. Ini menginfokan bahwa Nako Spaceship udah hilang 1 ultimate dan mereka bakalan langsung saja menjalankan misi rahasia yaitu adalah pick off menuju ke bagian seorang Hound. Hound masih bisa hidup tapi nggak bakal bisa lama. Bahkan ada satu Dragon Sprite dibuka di sana untuk apa Bang Liga kira-kira? Ya buat nge-kill kali. Gak kena soalnya. Ya gak kena tapi ya udah kan nice try. Ente ya. Ente ya sini ya. Tapi tadi double trouble pakai connect ke arah Liliananya dan Yue jadi ngebojokin Liliana sakit. Aduh dia dipaksa untuk pulang aja sana. Tapi gak masalah sih paling tidak membuatkan jalan Hearts untuk mulai ngambil ke arah Infinite Slayer dan ini yang perlu dikhawatirkan. Kita double trouble connect. Yue sangat enak ngepoking Liliananya. 2 objektif juga langsung di start kali ini dari tim Hearts Reborn. Tapi sayangnya emang harus ditarik sih dari Holy Dragon-nya karena nggak bisa maksa juga. Betul. Karena memang di awal-awalnya tadi Hound-nya juga udah hilang Pak. Dan FJ-nya cuma nyari info aja di bagian bawah agar membuat tim Nako Spaceship nggak bisa melakukan starting the Dragon. Karena kalau misalkan Dragon-nya didapetin sama Nako bisa kapanpun memutar balikan keadaan. Karena mid game mereka dan juga early damage mereka bakalan lebih besar. Walaupun memang tradingannya adalah nyawa mereka sendiri. Karena melee-melee hero mereka tuh gede-gede damage-nya. Betul. Dan ya benar ya makanya dari Wizard sendiri pun juga dia benar-benar cuma setengah jari doang untuk attack speed-nya. Dia langsung fokus ke arah Class Santi dan Slicksting nih. Jadi emang ini mungkin alasannya kenapa Wiz-nya udah sakit banget ya dari segi kritikalnya. Sementara kalau dari Laven apakah dia udah ngejadiin ke arah Favor Talon untuk bisa menambah attack speed-nya kembali ini. Jadi mungkin di arah mid game mungkin potensi damage mungkin lebih sakit ke arah Wiz dibanding ke arah Laven sendiri. Tapi kita bakal sini bumper sekolah kalian lihat. Sementara kita sini ada yang bergantungan nampaknya. Ngincer karena dari Hearts menampaknya belum bisa juga sini. Dan nampaknya tower dari mid akan secure juga oleh tim Hearts Reborn. Kembali objektif game yang sangat baik sih dari Hearts Reborn
Reborn sementara dari Nako Spaceship nampaknya dia tidak bisa bergantung hanya ke AW doang. Dia butuh teman-temannya lagi, butuh lagi sini untuk bisa ngasih damage output ke arah dari lawan-lawannya. Sementara Sugar Mini juga nampaknya udah rotasi lagi aja, ngedorong ke arah FJ pun juga nampaknya udah mancing ya di sini untuk berkumpul semua, dan ketika berkumpul semua bakal bisa di-engage sama tim Reborn. Sementara di AW ternyata apa itu tower, gue lebih suka ke arah Holy Dragon aja nampaknya. Iya, dan akan berlanjut lagi karena next objektifnya turun ke tim Hearts Reborn. Ini menandakan spike mereka makin dipercepat nampaknya Bang Liga, dan winning condition mereka di late game, di early mereka udah bakalan langsung memonopoli semua situasi kondisi dari kill, dari objektif, dari tower yang bakal diambil. Itu sakit banget. Apaan sih? Sumpah Yue, tolong dong band permanen aja kalau bisa kayak jangan dong, jangan permanen. Sakit banget, Pak. Ya, di nerf dikit lah, di nerf dikit. Rins kena 2 kipas dong, itu bukan kipas yang pasif loh ya. Kan ada kipas yang banyaknya tuh. Betul, yang kalau di pasif setelah 2 kali nge-spellcast itu kipas pertama lo kena sakit banget. Ya itu yang deket ya, yang jauh. Sering jauh. Apa ini Mountain ya, apa Mountain Crusher ya, ya. Tadi dimana Honda udah ngedorong juga sini, ditarik lagi Basco. Sugar Video Sula seperti kita sementara Rizya double trouble kena, tapi untungnya Mountain Crusher dari dia belum kena. Sementara here we come dari Liliana dan hampir juga didorong-dorongin semuanya. Superman sudah Keto. Terkesan dari Honda masih bisa bertahan, tapi nampaknya damage-nya terlalu sakit dari tim Hearts Reborn. Nice try banget dari Superman dan juga Liliana datang bersamaan, tapi cuma bisa pick off dari Yue doang, sedangkan harus hilang dari seorang assassin kembali nih. Betul, dan Hearts Reborn nampaknya akan melakukan slow push karena memang mereka udah hilang 1 Keito, yang dimana push powernya ada di Keito dan dicongkel sedikit demi sedikit si FJ kali ini. Walaupun memang FJ itu adalah hero yang bukan tanky banget, tapi dilihat dari itemnya Pak, Frost Cap, Medallion ditambah Shield of the Lost, ini membuat dia kolot banget sebagai hero warrior. Dan kolot tuh tua keras. Tua dong, iya makanya gue bilang kalau bukan tua kolot. Biasanya kalau daging tuh kalau tua tuh kayak atau udah kematangan, udah overcook nih. Udah overcook, udah alot banget tuh pokoknya gitu kan. Ibaratnya ini apa, well done. Kalau kata anak Jaksel. Udah lah ya, di sini yang ngomongin soal well done nih, namanya well done karena investasi masih ditumbangkan juga di sini sama tim Hearts Reborn. Sementara kita juga melihat di arah midnya, di arah Hearts juga udah mulai nge-push kembali. Sementara kita bakal melihat ini di mana dari Hearts udah mulai nge-fokus ini, nge-push ke arah top lane dan juga di arah mid lane. Nampaknya di arah bottom lane bakal langsung secure aja sini sama Nako Spaceship karena emang dari Hearts akan fokus ke arah top lane-nya nih. Tower di arah top lane akan langsung diambil nampaknya oleh tim Hearts, sementara langsung didorong-dorongin aja. Dan gue sendiri ya dengan pilihan dari pilihan item dipunya oleh Fork Jabat itu membuat emang lu sekarang literally punya 3 yang sangat tanky ya, dari Chi, lalu juga dari Tachi, juga dari seorang Roxy. Sementara ditarik lagi dari Winston dan bersih shutdown. Sementara kita juga masih dari di awal ya, sakit banget Bosco Lavil ya. Langsung dipulangkan aja tower ketiga. Udah kosong melompong, bakal coba diambil, nampaknya nggak ada grip, gak apa-apa. Ini udah ada Winston juga menahan, masih ada dari towernya bakal diambil nampaknya. Dan masih bisa didorong sama top deep, usir paksa di sana. Emang Superman sebuah hero yang bisa untuk membongkar masa seperti kita ini. Sementara belum bisa Owi bergantung dari tower masih diambil juga sama tim Reborn. Sementara dari Just Ref udah bicara 12 dan Superman ada masalah besar, masih bisa pulang dan Hearts pun juga harus pulang karena Honda juga udah bonyok. Aduh, sumpah serem banget sih permainan dari Hearts Reborn untuk di game yang kedua ini gara-gara Yue sih menurut gue. Nako Spaceship kena metal Pak gara-gara pokingan itu lebih jauh dibandingkan Shining dan juga Blinding Light si Zeami. Dan kali ini akan ada beberapa pertukaran invasi mungkin dilakukan oleh tim Hearts Reborn karena setelah mereka mendapatkan 1 higher ground tower di bagian top lane, mereka berbelok ke Holy Dragon yang tersedia dan Nako Spaceship pun gak bisa sembarangan nge-start. Walaupun Hearts Reborn-nya kali ini presence-nya kelihatannya seperti mereka pulang ke base lagi untuk mereset, tapi ada Speeding Bullet yang bakal langsung mencokal seorang Keto tapi gagal. Dorongan yang kedua gak kena siapa-siapa dan ada 1 double trouble yang menjadi next trouble. Nako Spaceship dan ditarik lagi-lagi dengan penggunaan 1 Garbs, tapi sayangnya FJ telah untuk melakukan follow up dan Moonpierce di sana gak kena siapa-siapa. Iya, betul banget. Dan juga tadi emang level udah jauh juga sih, jauh di belakang. Jadi gue rasa udah gak mungkin. Jadi bentar kita Superman udah boleh ngedorong lagi ke arah dari Just Ref. Sementara Just Ref masih enak aja nyantai untuk spotting. Sementara di arah mid ya FJ nampaknya mencoba untuk menahan pasti aja. Sementara ada harus terkonek ke arah Yue-nya. Yue juga udah dibonyokin, tapi gak masalah karena yang penting adalah Yue udah berhasil ngebersihin creep-nya. Sementara Hound sendirian doang udah mulai coba untuk nge-proxy, tapi nampaknya gak digangguin juga karena emang nampaknya Nako berfokus untuk boleh ngebersihin creep aja atau bermain lebih defensif nih. Dan kita masih nampaknya dari Holdringan udah tertidur menuju bentar lagi ke arah yang terakhir, itu ke arah malam hari di mana dari Dark Lord bakal dibangunkan. Dan ini kalau Dark Lord di secure Hearts Reborn, gue rasa mereka bisa langsung menutup game kedua ini. Waduh, jangan ditutup dong. Kenapa? Gak seru jadinya. Oh ya, gak seru ya. Match 2. Jadi minta berapa 40 menit Pak? Minta 40 menit 3 game. Boleh. 3 game, kita gak masalah Lik ya. Kita emang udah siap pulang malam gitu. Anda kan tadi request pulang malam. Saya ya, oh iya. Coba.
Apa ya ampun, ternyata terdiam begitu saja Bung Liga. Kali ini akan ada Xiaomi yang berhasil di take down begitu saja. Dan Justin gak dikasih pulang. 3 player langsung komet. Namun sayangnya di bagian belakang Hound dan juga FJ membombardir. Dan akhirnya ada sekitar 3 poin eliminasi yang mereka kop kali ini. Hearts Reborn hanya kehilangan 1 Keito saja. Dan aku Spaceship langsung saja kedatangan tamu untuk yang kedua kalinya. Setelah di jungle kali ini di base higher ground mereka akan jalan 1 wave. Dan akan ada shock and wave. Tapi sayangnya di commit dan langsung aja dipentokin dengan penggunaan 1 Dragon's Bane. Dan 12 masih bisa hidup tapi gak bakalan lama. Cliffbreaker coba untuk dibuka. Begitu juga terkena efek dari Frostcap. Gak boleh sembarangan untuk melakukan dorongan. Dan akhirnya mereka bakalan mencoba untuk melakukan defense dan push power dari Hearts Reborn. Gak ada obat. Dan langsung di end. Nako Spaceship dikalahkan 2-0 atas Hearts kali ini. Yes, congratulations untuk